Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan, entah itu memberikan kritis yang membangun, entah apa, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan, kan begitu. Omongannya apa aja sih, mungkin bisa disampaikan? Coba deh, ngomong faktanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya intinya aja ya kak ya. Intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya, ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak dapat pekerjaan. Ya maksudnya Reza kan Reza nggak meminta seperti ini kak. Dan bukan Reza pun yang minta di boykot. Yang buat bukan Reza. Itu yang disampaikan oleh Iis, dan dia tadi sempat mengatakan ketika ngeliat kamu dia sempat kontak Denada, ada Reza di sini, dia bilang iya alhamdulillah rezekinya bagus. Bagaimana? Dia ngomong gitu setelah dia menjudge kamu kalau kamu adalah penyebab Denada di boykot di TV. Ya. Biar saya bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak, otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, melihat kebenaran ini lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu untuk membersihkan otaknya itu biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih itu? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela kebenaran itu makanya Bu Isdalia tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang, sama minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya nyatakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini mau ngeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya itu loh. Jangan bikin saya gemes. Bang, tapi omongan tadi membalas omongan dari Tante Isda. jawabannya apa? Jawabannya atau diam saja karena merasa terpojok? Ya. Bang, abang sebagai keluarga, bisa dibilang abangnya Reza dan Reza, mendengar omongan seperti itu bagaimana bang? Saya geram, dia diam saja. Geram Cuma kan? WA ke saya. Oh, Makanya mau saya samperin. terjang itu tadi itu. Cuma saya kan, ya alhamdulillah lah, sang hakim memberikan kesabaran tadi. Biasanya nggak sabar saya. Itu loh. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati itu untuk pihak itu yang, ya Allah, itu makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja lah. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini nggak sih bang? Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu, kenapa kok baru sekarang? Saya sudah bilang, persoalan ini men-trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya ini saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, panggil beliau ini, ada ini. Nah, tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa selain rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam nanti. Pasti saya menang.